Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu adik-adik siswa sekalian. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas bayangan soal mata pelajaran PPKN untuk kelas 8 SMP dan sederajat. Yang mana soal ini seringkali keluar dalam soal-soal yang ada pada ulangan semester 1 atau penilaian akhir semester. Namun, sebelum saya memulai pembahasan soalnya, baiknya untuk kemajuan channel ini alangkah baiknya adik-adik subscribe terlebih dahulu channel ini dan like jika adik-adik tertarik dengan konten-konten yang disajikan dalam channel ini. Karena ada banyak info menarik terkait pembahasan materi, pembahasan soal, dan bahkan informasi tentang merakit komputer dan ilmu-ilmu lainnya tentang komputer yang bisa adik-adik akses dalam playlist video di channel ini. Oke, kalau sudah subscribe langsung saja pada pembahasan soal nomor 1. Fungsi utama Pancasila bagi bangsa Indonesia ialah sebagai A. Dasar negara. B. Falsafah bangsa. C. Perjanjian luhur bangsa. D. Pandangan hidup bangsa. Nah, seperti dalam pembahasan materi, itu kita ketahui bahwa ada 3 fungsi pokok Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ya, fungsi pokoknya adalah dasar negara sebagai dasar negara, kemudian yang berikut adalah falsafah bangsa, dan kemudian yang berikut sebagai pandangan hidup bangsa. Namun dalam soal ini kita diminta untuk menentukan fungsi utama Pancasila, yang mana bahwa fungsi utama Pancasila adalah A, ya. Fungsi utama Pancasila adalah A, yang mana Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Pancasila mempunyai fungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Hal ini merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara. B. Falsafah bangsa. C. Perjanjian luhur Indonesia. D. Jiwa dan kepribadian Indonesia. Nah, kalau adik-adik masih ingat dengan pembahasan materi oleh Bapak Ibu guru di sekolah, pasti adik-adik sudah tahu jawabannya yang mana. Namun, jika ada yang lupa atau bingung dengan soal nomor 2 ini, kita akan pecahkan sama-sama soalnya, yaitu dengan menganalisis soal. Nah, kita analisis soalnya. Ya, jadi di sini Pancasila mempunyai fungsi sebagai hal yang memberikan corak, ya, memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Nah, kita lihat dalam pembahasan ini bahwa yang menunjukkan identitas corak yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain tentunya mengacu pada jawaban D, ya. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Baik, soal nomor 3, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan A. Norma dasar yang menjadi pedoman hidup manusia Indonesia. B. Penjabaran dari pola perilaku hidup manusia Indonesia. C. Cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan. D. Kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nah, dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kita bisa menentukan bahwa jawaban yang tepat adalah yang D, ya. Jawaban yang tepat adalah yang D, yang mana kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sudah mencakup norma dasar yang menjadi pedoman dan juga penjabaran dari pola perilaku manusia Indonesia, ya.
sudah termasuk dalam kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi jawabannya adalah D. Oke, jawabannya adalah D. Oke. Oke, baik. Soal nomor 4. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh suatu badan yang bernama A. PPKI, B. BPUPKI, C. KNIV, D. Komite Nasional. Baik, di sini sudah kita ketahui bahwa jawabannya adalah A, yang mana PPKI ini merupakan badan yang merumuskan dasar negara dan juga undang-undang dasar, yang mana bahwa PPKI ini merupakan bentukan dari BPUPKI. Oke, lanjut soal nomor 5. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali dalam sidang BPUPKI oleh, nah ini jelas ya, yang memperkenalkan istilah Pancasila adalah Insinyur Soekarno, yang mana bahwa Pancasila itu memiliki arti 5 sila. Lanjut soal nomor 6. Rumusan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam A. Piagam Jakarta, B. Sidang BPUPKI, C. Sidang DPR, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Ya, jawabannya di sini adalah B ya. Rumusan Pancasila yang benar dan sah itu tercantum dalam sidang BPUPKI. Oke, baik. Nomor 7, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Menghargai perbedaan pendapat, B. Menghargai hasil karya orang lain, C. Memiliki semangat gotong royong, D. Menjunjung tinggi prinsip persamaan derajat. Oke, nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti kita ketahui bersama, ini merupakan sila kedua dalam Pancasila yang memiliki penerapan nilai, yakni ditunjukkan pada nomor 7 ini. Itu ada jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D, yaitu menjunjung tinggi prinsip persamaan derajat. Persamaan derajat sudah mencakup juga tentang memiliki semangat gotong royong, menghargai hasil karya orang lain, juga mencakup tentang menghargai perbedaan pendapat. Oke, jawabannya dia ya, adik-adik. Lanjut soal nomor 8. Pancasila senantiasa harus diyakini dan diakui oleh seluruh warga negara sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus A. Mampu mengendalikan diri, B. Loyal dan patuh pada atasan, C. Mengedepankan profesionalitas, D. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini jelas ya, jawabannya adalah D. Yang mana bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara yang menjadi pedoman bangsa masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas sosial. Lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9, perhatikan hal-hal berikut. Oke. 1. Penggunaan produk dalam negeri. 2. Tepat waktu dalam membayar pajak. 3. Mencoret-coret dinding yang merupakan fasilitas umum. 4. Mengucilkan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. 5. Aktif mengikuti kegiatan ronda malam demi keamanan dan ketentraman masyarakat. Baik, maksud soalnya adalah hal yang termasuk nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditunjukkan oleh nomor. Nah, sini sudah bisa kita pastikan bahwa Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki nilai-nilai luhur seperti yang pertama, yaitu menggunakan produk dalam negeri ya. Kita harus menggunakan produk dalam negeri, tepat waktu dalam membayar pajak, terus kemudian
Yang kelima, aktif ya. Aktif mengikuti kegiatan ronda malam demi keamanan dan ketentraman masyarakat. Jadi jawabannya 1, 2, dan 5. Mana 1, 2, dan 5 ditunjukkan oleh B ya. Pada nomor 9 ini jawabannya adalah B. Oke. Lanjut soal nomor 10. Tawuran antar pelajar yang sering terjadi di daerah atau di kota. Hal ini bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila. Oke, kita analisis ya. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kira-kira tawuran antar pelajar yang sering terjadi di daerah atau di kota itu merupakan pelanggaran sila keberapa adik-adik? Ya, tentunya itu merupakan pelanggaran sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Oke, baik adik-adik, demikianlah pembahasan soal semester 1 ini dan nanti akan dilanjutkan pada part selanjutnya. Untuk itu, agar memberikan semangat dalam channel ini, adik-adik jangan lupa subscribe dan tulis komentar terkait pertanyaan adik-adik serta saran terhadap pembahasan apa yang adik-adik inginkan. Dan juga jangan lupa bagikan video ini kepada teman adik-adik agar sama-sama bisa menambah informasi dan wawasan terkait materi dan pembahasan soal PPKN. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.